berpikir syariat. Mestinya di mana kita berada, di lapangan mana kita berada, mesti mainnya juga sesuai dengan lapangan. Itu ya. Kalau kita berada di lapangan bola kaki, ya main bola kaki. Kalau main badminton, kita kebesaran lapangan. Kalau berada di lapangan pingpong, nah kita main pingpong. Jangan pula main bola kaki di situ, hancur nanti mejanya. Gitu ya. Jadi disesuaikan. Jadi artinya ketika kita berada di lapangan hakikat, berpikirlah secara hakikat. Nah kebanyakan kita enggak, kita berada di lapangan hakikat tapi berpikir secara syariat. Contohnya begini, kita ini berzikir, ya, belajar tasawuf, tarekat kan tasawuf, belajar tarekat, zikir. Kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang namanya orang banyak kan macam-macam, Pak. Allah berkehendak kepada hambanya. Ada yang mekik-mekik gitu. Oh, elon. Itu masih mendingan. Ada mungkin yang berguling-guling. Ada mungkin yang enggak tahan, dia bangun dia. Ah, la illallah, la illallah sampai juga-juga. Bagaimana kita memandang ini? Kalau kita berpikir secara syariat, gila orang itu, masa zikirnya kayak gitu? Nah, itu berpikir syariat. Kita berada di lapangan hakikat, tetapi berpikir secara syariat. Gitu. Masa zikirnya keras-keras kayak gitu? Masa zikirnya sampai joget-joget kayak gitu? Kalau kita berpikir secara hakikat, diam. Pandang apa yang terjadi. Bukan kita memandang orangnya memekik, bukan kita memandang orangnya bergerak sampai joget-joget, tapi itulah Allah memperagakan iradatnya lewat orang itu. Makanya lebih baik diam. Ya. Perhatikan saja apa yang diperbuat oleh Allah terhadap hambanya. Jadi kita tidak melihat perbuatan hamba, tetapi melihat perbuatan Allah yang diperagakan lewat hambanya. Itu kita melihat secara hakikat. Makanya ada yang pingsan, guling, biarin aja. Nanti kalau sudah selesai baru kita urus. Gitu. Kalau memang dia pingsan betul, ya udah gitu, gotong. Ya. Ada orang mungkin zikir, biarin aja. Nggak usah diomelin. Kenapa? Kita berada di lapangan hakikat. Ya. Jadi kita memperhatikan apa yang diperagakan oleh Allah melalui hambanya. Kita tidak lagi melihat secara syariatnya saja. Nah, banyak kita ini terus terang saja, ya, berada di lapangan hakikat tetapi berpikir secara syariat. Contohnya lagi, Pama, ini contoh ya. Ini lagi ngaji tasawuf 2. Siapa yang ngajar? Oh, Buya enggak datang. Nah, dia ada acara di luar. Terus yang ngajar siapa? Si Irfan yang ngajar. Enggak lah, enggak usah ikut. Bukan Buya yang ngajar. Nah, kan. Ini artinya apa? Masih memandang secara syariat. Tetapi kalau kita memandang secara hakikat, siapapun yang mengajar, boleh jadi kita justru akan mendapatkan yang lebih. Belum tentu kita belajar dari orang yang pintar, kita menjadi pintar. Belum tentu. Banyak orang mendapatkan pelajaran yang berharga justru dari orang yang tidak pintar. Belajar dari semut, belajar dari lebah, belajar dari pohon-pohon, justru kita tahu. Tapi justru disampaikan oleh orang pintar, kita malah nggak ngerti. Kenapa? Karena yang memberi paham itu bukan guru. Yang memberi paham itu Allah. Nah itu ya. Jadi yang memberi paham itu Allah. Makanya ketika kita ngaji itu, walaupun ada 40 orang, 60 orang yang ngaji, pahamnya mungkin beda-beda. Ada yang 100% dapat pahamnya, ada yang 75%,
ada yang 50%, ada yang nggak dapat persen sama sekali. Nah, orang belajar dia tidur, nah, pulang apa? Nggak dapat persen, nggak dapat persen sama sekali, tapi dapat pahala. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jangan memandang lahirnya. Nah, kemudian ketika kita memahami tauhid af'al, ya deh, ada istilahnya mubasyarah, ada yang tawallud. Ya, mubasyarah itu beserta, bersamaan. Tawallud terlahirkan. Contohnya begini. Nulis. Nah, ini pena. Lalu kita pegang, kita gerakkan tangan kita menulis sehingga terjadilah ada tulisan. Ini namanya mubasyarah. Gerak pena itu karena digerakkan oleh tangan kita bersamaan. Nah, jadi pena bergerak karena digerakkan oleh tangan. Itu namanya mubasyarah. Tapi ada yang namanya tawallud. Tawallud itu artinya umpama kita melempar batu. Kita ini mau melempar buah mangga. Ternyata meleset, yang kena batang mangga. Begitu batang mangga kena, mantul ke kepala kawan. Nah, jadi sebenarnya kita tidak melempar kepala kawan tadi, enggak. Nah, tetapi yang kita lempar kan buah mangga. Tapi karena terselip, ya, batunya malah mengena batang. Batang itu, ya, batu tadi mantul ke kepala kawan. Sehingga bocorlah kepala kawan tadi. Ini namanya tawallud. Ya, artinya terlahirkan. Awal mulanya terlempar dari tangan kita. Tapi setelah lepas dari tangan kita kan tidak ada kemampuan tangan kita lagi. Tapi akhirnya mantul ke kepala orang. Nah, sampai bocor. Dulu kan pernah terjadi, Pak. Waktu menunaikan ibadah haji, ya teh. Waktu melaksanakan jamarat, melontar, dulu belum seperti sekarang jamarat itu. Kalau sekarang kan sudah aman, sudah di dinding. Kalau dulu kan sumur, kemudian ada tiang. Ya, jadi kita lempar itu ya ke tiangnya. Jadi ada kawan melemparnya terlalu keras, kena dia dari jauh. Dia lempar, kena tiang itu. Setelah kena tiang, mantullah batunya itu kena mata jamaah. Pecah matanya. Ya, ribuan orang yang menunaikan ibadah haji, dia sendiri yang pecah matanya. Jadi orang tadi tidak sengaja mau melempar mata jamaah, enggak, dia jamarat. Tapi kena kuat, ya, kena tiang, akhirnya batu itu mantul ke mata jamaah sampai pecah. Kebetulan orangnya orang Lampung pula. Nah, begitu pulang, kawan-kawan pulang ke Lampung, dia mampir ke rumah sakit mata di Jakarta. Nah, ini namanya tawallud. Baik dalam mubasyarah maupun dalam tawallud itu hakikatnya Allah lah yang menggerakkan. Nah, Allah yang menggerakkan. Jadi gerakan yang ada, umpamanya kita nulis tadi atau kita menyuap makan kepada anak-anak kita, lahirnya kita yang memberi makan, tetapi keberadaan kita itu hanya bayangan saja, hanya majazi, ya. Jadi bukan hakiki. Hakikinya Allah. Kenapa hakikinya Allah?